apa dia cakapnya? Apa kamu ini tidak pandai? Dia bilangnya kak. Apa dia cakap? Kamu mesti boleh, kan? Jadi kita kosong. Walaupun kita di dalam gereja ini, tetapi pikiran kita itu melayang-layang. Bila kita mendengar firman Tuhan itu, bila kita balik firman Tuhan itu sudah tidak ada. Berarti hidup kita itu apa? Kosong, kan? Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu Dia mengajar kita hari ini di dalam Kejadian 39 ayat 1 sehingga ayat yang ke-23. Kita demikian juga Dia akan lakukan kepada persekutuan kita. Kan? Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan ini berkata, mengapa Potifar membeli Yusuf? Yusuf adalah seorang yang dipercayai. Dan di dalam hal yang kedua, cabaran Yusuf di rumah Potifar. Apa yang sudah saya katakan tadi, ayat 7 sehingga ayat yang ke-19, yaitu Yusuf digoda oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tetap taat kepada tuannya Potifar. Dan tetapi oleh karena kemarahan Potifar, dia menangkap Yusuf. Sedangkan perkara itu tidak baik. Jadi kita harus tanam baik-baik di dalam pikiran kita. Apapun cabaran yang kita alami di dalam kehidupan kita, walaupun bisikan-bisikan itu begini begitu bilang si itu istri si Potifar itu, abaikan saja. Yang penting persatuan kita di dalam Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita, Yusuf yang rendah hati, karena Yusuf adalah Yusuf yang setia kepada Tuhan. Yusuf adalah Yusuf yang tidak menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan menyertai, memberkati kehidupannya. Dan itulah sebabnya Tuhan memilih Yusuf. Dalam hal yang keempat, hal yang terakhir, bagaimana dengan kita? Kalau Yusuf sudah mengalami
pengalamannya dengan Tuhan. Dia sudah mengalami pengalamannya dengan dirinya sendiri, kan? Dengan saudara-saudaranya. Kamu ingat ceritanya? Si Yusuf adalah orang kesayangan Yakub. Tetapi oleh karena adik-beradiknya iri hati, apa yang mereka buat sama Yusuf? Mereka bawa dia di ladang, kan? Dia bawa di ladang. Lalu apa yang orang buat? Disayang-sayang orang adiknya. Cerita-cerita kali sampai di sana. Satu kali sampai di apa tuh namanya tuh? Di sumur itu. Dia dibuang tuh. Dia ditolak di sumur itu. Lalu adik-beradiknya bilang, bagus sudah mati. Tetapi dia tidak mati karena dia ditolong oleh ikan dan orang Ibrani itu, dan Tuhan menyertai dia. Jadi walaupun kita punya masalah sedalam-dalamnya pun di dalam kehidupan kita, ingat penyertaan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Amin. Oleh sebab itu dia berkata, cabaran dan tantangan dalam kehidupan pelayanan pasti ada tantangannya. Tetapi dia berkata, karena harta yang Tuhan percayakan kepada kita, dia berkata di situ cabaran, harta yang harus kita jaga itu pasti tidak akan ada cabarannya, kan? Kalau kita punya duit banyak, apa yang harus kita buat? Apa yang kita buat? Kita kasih yang murah. Hah? Apa yang kita buat? Kita jaga bagus-bagus, kan? Bukan jaga tidak mau dijual, membeli barang pula nanti kelaparan, dan yang menjaga. Nah, kalau kita punya ladang, dipercayakan kepada kita. Kalau kita tidak buat, tidak kerjakan, apa yang akan terjadi? Hah? Dia tidak akan menghasilkan? Dia tidak akan menghasilkan uang, kan? Tapi kalau kita menjaga ladang kata firman Tuhan ini, pasti dia akan berakhir dengan keberhasilan. Oleh sebab itu di dalam pelayanan kita, walaupun pelayanan itu kecil, sejak kamu merasa itu adalah indah di mata Tuhan, kan? Ingat Samuel, apa terjadi di dalam gereja? Dia masih budak-budak, umurnya 12 tahun. Apa dia buat di dalam gereja? Siapa ingat? Sekolah minggunya dulu. Apa dia ingat? Apa dia buat? Satu saja tuh. Hah? Apa dia buat? Hah? Menyapu? Apa lagi? Dia buat? Paling kita tidak suka apa? Umur 12 tahun kita sudah. Apa yang dia tidak suka? Hah? Wih, macam mana pula orang ni? Macam tu pernah buat ini. Apa? Apa Samuel yang buat? Apa yang dia buat? Samuel ini di dalam gereja. Hah? Kasih siapa? Astaga. Coba. Tandas kau? Ayo, betul itu? Tidaklah. Cermin kan? Betul kan? Betul, kamu tidak suka? Kamu suka kan? Ini cantik juga cerminnya. Kalau dulu yang cerminnya begini-begini tuh, paling kita tidak suka, kan? Sebab banyak kita lihat, iya, tidak banyak yang begini. Nah, Samuel itu kerjanya.
tapi Tuhan tetap berkenan kepada pelayanannya. Itu kecil saja kan? Padahal tidak payah kamu berdiri di sini khotbah, tidak payah kamu memimpin di sini bermengisi kan? Sebab itu bukan talenta kita, bukan karunia kita. Tapi ada saja pelayanan yang boleh kita buat, kan? Kalau lengkap cermin sapu gereja menambah 10 kita belajar. Latihan dulu kita. Bilang gitu. Tidak kan? Tidak perlu. Tidak perlu kan? Samuel umurnya 12 tahun. Dia buat itu sejak kerja. Tetapi Tuhan berkenan kepada kehidupannya sehingga dia tua. Karena itu adalah permulaan dari pelayanan yang kecil saja. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, setiap talenta, karunia yang ada pada kita, pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai talenta, karunia yang ada pada kita diambil oleh Tuhan. Adakah dalam firman Tuhan itu, kalau kamu tidak boleh buat, saya akan bagi kepada yang lain, kan? Firman Tuhan itu berkata, kalau kita tidak boleh buat, saya akan bagi kepada orang lain yang boleh buat. Jadi jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, hidup kita, hati kita akan menjadi apa ini? Macam gini kan? Macam orang begini, hati kita, hidup kita akan seperti ini, kosong. Oleh sebab itu berkata firman Tuhan di sini, kesimpulan firman Tuhan kita, apakah harta yang Tuhan percayakan kepada kita ialah setiap talenta dan karunia yang ada pada kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Saya tidak akan cakap melalui perasaan saya, tapi saya bercakap melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, setiap kita punya karunia masing-masing, setiap kita punya talenta masing-masing, menggunakan itu sebaik-baiknya. Dan dia berkata di sini, supaya jangan itu diambil daripada kita. Jangan takut untuk melakukannya. Nah, dia katakan dalam firman Tuhan itu, dia berkata, jangan takut untuk melakukan pelayanan yang telah diberikan kepada kita. Tapi apa yang dikatakan di sini, sebab Tuhan tetap menyertai kita. Dalam Filipi 4 ayat 9, mari kita sama-sama melihat ayat firman Tuhan terakhir kita. Di dalam Filipi yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah, oleh sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan ini, kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Maka itu kita harus ada berkesamaan di dalam pelayanan kita dan bekerja sama dengan yang baik. Bekerja sama dengan baik dalam kehidupan kita. Jangan biarkan perpecahan terjadi di dalam kelompok kita. Tapi biar kita tetap sama-sama setia melayani Tuhan selagi ada kesempatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Yesus selamanya.
semuanya berjalan seturut kehendak Tuhan, itu karena atas doa-doa jemaat yang ada di sini. Terima kasih atas doa-doa kamu, atas sokongan kamu buat kami wakil kamu dari Gereja Baptis Gubernur Kesendakan. Semoga kita tetap bersatu di dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Inilah lagu kami, Natal di Hatiku.